Baik, perkenalkan, nama saya Helvi Franisela Judana Mesa, NIM saya 18090101026. Jadi, di sini saya akan membahas dua topik. Topik yang pertama mengenai infeksi pankreas nekrosis, dan yang kedua saya akan membahas tentang infeksi bursalisis. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai infeksi pankreas nekrosis, di mana infeksi pankreas nekrosis ini, atau yang biasa disingkat IPN ini, adalah salah satu infeksi viral yang pada umumnya menyerang ikan, khususnya pada ikan trout dan ikan salmon. Virus ini juga telah diisolasi dari berbagai spesies ikan lainnya. IPN virus ini merupakan salah satu penyakit yang sangat khas terjadi pada ikan, karena dapat kita ketahui bahwa tingkat kematian ikan terbesar itu disebabkan oleh IPN virus ini sendiri. Nah, ikan yang telah terinfeksi IPN virus berfungsi sebagai reservoir infeksi, di mana dapat kita ketahui bahwa ikan yang telah terinfeksi IPN virus itu apabila belum mati atau dapat masih bertahan hidup, maka hewan itu dapat disebut sebagai hewan karir atau hewan pembawa, di mana pada saat kapanpun hewan tersebut dapat menumpahkan partikel-partikel virus ke dalam air bersamaan dengan kotoran, cairan mani, dan juga sel telur. Nah, gejala klinis yang dapat ditimbulkan apabila hewan itu terinfeksi IPN virus adalah yang pertama, hewan itu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dapat kita lihat bahwa hewan itu menjadi letih, lesu, dan lemah, atau bisa juga hewan itu aktif dalam melakukan aktivitasnya, namun hewan itu nampak kebingungan. Nah, yang kedua, hewan itu juga dapat menunjukkan aktivitas berputar. Nah, hal ini dapat dicurigai bahwa hewan tersebut mengalami atau terinfeksi IPN virus. Nah, gejala klinis yang dapat ditimbulkan berikutnya yaitu hewan mengalami distensi abdomen, dan juga perdarahan dapat terjadi di antara kakak pilorus dan juga daerah hati. Kemudian dapat ditemukan lendir berwarna bening dan juga dapat terlihat seperti susu yang terdapat pada daerah lambung dan juga usus halus di bagian perut. Nah, kita akan masuk pada patogenesa penyakitnya, di mana sebagian besar hewan, dalam hal ini adalah ikan, yang terinfeksi IPN virus ini sebagai hewan karir. Jadi, hewan ini sewaktu-waktu atau kapan saja dapat menumpahkan partikel-partikel virus itu di dalam air. Nah, penyebaran terbesar atau penjangkitan terbesar IPN virus ini terjadi paling sering itu dari induk kepada keturunannya melalui sel telur. Nah, jika kita ingin mengetahui dan ingin memastikan bahwa hewan-hewan tersebut atau ikan-ikan tersebut terinfeksi IPN virus, maka yang kita lakukan adalah diagnosa penyakit dengan menggunakan isolasi virus dengan kultur sel. Dan jika kita ingin mengidentifikasinya, maka kita dapat menggunakan tes netralisasi serum dengan menggunakan polivalen dan juga serum anti IPN virus. Nah, teknik penanganan yang dilakukan memang belum efektif dilakukan karena beberapa hal, namun pada beberapa jurnal yang saya temukan bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menangani kasus IPN virus ini dengan menggunakan povidone iodine. Nah, dapat menjadi catatan kecil bagi kita apabila ikan-ikan yang kita temukan atau yang kita miliki terinfeksi IPN virus, maka janganlah kita melepaskan ikan-ikan yang telah terinfeksi tersebut ke danau, sungai, dan daerah perairan lainnya, karena itu dapat mempengaruhi ikan-ikan lainnya yang tidak terinfeksi IPN virus. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan membahas topik yang kedua tentang infeksi bursalisis atau yang biasa disingkat IBD.
dan juga seringkali disebut penyakit Gumboro. Nah, penyakit Gumboro atau IBD ini disebabkan oleh virus yang bernama Birnavirus. Nah, penyakit Gumboro ini pada umumnya itu merupakan salah satu penyakit yang menyerang ayam. Penularan penyakit Gumboro ini terjadi dari ayam yang satu ke ayam yang lainnya dalam jangka waktu yang sangat cepat, yaitu berkisar 18 hingga 36 jam. Nah, penyakit Gumboro ini penularannya itu dengan sistem contohnya seperti salah satu ayam dalam suatu kandang terinfeksi penyakit Gumboro. Nah, bisa jadi semua ayam dalam kandang itu juga ikut terinfeksi penyakit Gumboro. Mengapa demikian? Karena penyakit Gumboro itu sendiri ditularkan melalui makanan, air minum, kemudian alat-alat dalam lingkungan itu atau kandang itu yang telah tercemar muntahan makanan dari hewan terinfeksi dan juga feses dari hewan yang terinfeksi. Kematian dapat saja terjadi pada hari ketiga sampai dengan hari kelima infeksi tersebut. Menurut penelitian, virus Birnavirus itu sendiri yang menyebabkan penyakit Gumboro ini dapat bertahan hidup hingga 122 hari. Yang berikutnya, kita dapat melihat gejala klinis yang ditimbulkan oleh hewan yang terinfeksi penyakit Gumboro ini. Contohnya seperti yang pertama, ayam terlihat lemah, letih, lesu. Kemudian hewan juga menunjukkan gejala diare. Kemudian dapat kita lihat juga nafsu makan dari hewan itu menurun, bahkan menghilang atau tidak ada nafsu makan sama sekali. Kemudian dapat kita lihat juga bahwa kotoran atau feses menempel pada kloaka hewan. Kemudian kita lanjut ke patogenesanya, di mana penyakit Gumboro atau IBD ini kebanyakan atau pada umumnya menyerang ayam yang berumur 3-6 minggu. Nah, infeksi ini menyebabkan kerusakan pada bursa Fabricius. Kenapa IBD ini menyerang hewan atau ayam yang berumur 3-6 minggu? Karena pada umur tersebut merupakan saat-saat di mana bursa Fabricius berkembang secara optimum. Nah, kerusakan pada bursa Fabricius ini dapat berupa nekrosis dan apoptosis pada bursa tersebut. Infeksi yang sangat bahaya atau infeksi yang ganas itu dapat terjadi depresi sel limfoid pada folikel bursa Fabricius yang menyebabkan folikel bursa tersebut terlihat mengecil. Dan kemudian jika kita ingin mendiagnosa atau kita ingin mengetahui apakah betul hewan tersebut mengalami penyakit Gumboro atau IBD, maka bisa kita lakukan diagnosa dengan isolasi virus yang menyebabkan penyakit tersebut dengan teknik ELISA maupun PCR. Nah, jika kita telah mengetahui bahwa hewan tersebut terkena IBD atau penyakit Gumboro, maka hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menangani kemudian mengendalikan agar penyakit itu tidak mewabah, ada beberapa hal. Yang pertama, dapat kita lakukan hygiene dan sanitasi kandang atau lingkungan tempat hewan itu berada dengan menggunakan desinfektan. Kemudian yang berikut juga, kita dapat mengadakan atau membuat tempat yang nyaman bagi hewan atau ayam-ayam di lingkungan tersebut, terutama pada saat kondisi brooder. Yang dimaksud kondisi yang nyaman yaitu pada saat kondisi brooder kita harus mengukur suhu yang pas untuk atau sesuai dengan kebutuhan anak ayam. Kemudian yang dapat kita kendalikan yaitu kita hendaknya melakukan vaksinasi secara berkala dan juga dibarengi dengan program biosecurity. Terima kasih.